Minimnya ruangan terbuka hijau di ibu kota Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terus mencari lokasi ruang terbuka hijau. Selain kawasan bantaran sungai, kawasan Kalijodo juga menjadi sasaran program Pemprov DKI untuk direlokasi. Namun rencana ini masih mendapatkan perlawanan warga. Kawasan Kalijodo sontak sering muncul di media sejak Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan akan menjadikan kawasan ini sebagai ruang terbuka hijau. Penolakan pun muncul dari kawasan yang dikenal sebagai lokalisasi dan tempat hiburan malam di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pada siang hari, kawasan Jalan Kepanduan 2 layaknya permukiman biasa. Aktivitas warga juga normal seperti perkampungan padat lainnya di ibu kota Jakarta. Yang membedakan adalah banyaknya tulisan di pintu dan tembok rumah yang menunjukkan lokasi ini sebagai kawasan tempat hiburan malam yang tak hanya menyediakan minuman, tetapi juga wanita penghibur. Kawasan ini berubah menjadi hingar-bingar setelah sore sampai dini hari. Sebagian masyarakat dulunya menyebut nama lokasi Kalijodo sebagai kawasan hitam. Sebab selain lokasi hiburan malam, tempat ini juga merupakan sentral perjudian di ibu kota yang sering terjadi keributan, bahkan tindak kekerasan di dalamnya, sehingga terlihat menyeramkan bagi orang yang tidak biasa di kawasan ini. Kawasan inilah yang sedang dibidik oleh Gubernur DKI Jakarta untuk mensukseskan program Pemprov DKI dan akan disulap menjadi kawasan terbuka hijau. Namun rencana itu diakui tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk pembebasan lahan yang memiliki omset miliaran rupiah per hari. Penolakan dan perlawanan warga yang selama ini sudah disampaikan disebut-sebut akan menjadi salah satu kendala yang akan dihadapi nantinya. Ihsan Riansah, Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, pemilihan Gubernur DKI Jakarta memang masih tahun depan, namun perang kata-kata sudah terjadi sejak jauh-jauh hari. Sejumlah tokoh satu persatu mulai bermunculan untuk melawan calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sebut saja mantan Menpora Adiaksa Daud, pengusaha Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan yang terbaru Yusril Iza Mahendra. Kritik terhadap Ahok selaku gubernur saat ini pun mulai bermunculan. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta memang masih 1 tahun lagi. Namun perang kata-kata sudah mulai terjadi. Sejumlah tokoh mulai menampakkan dirinya dan menyatakan siap untuk maju melawan gubernur petahana saat ini, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sebut saja mantan Menpora Adiaksa Daud, pengusaha Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan yang terbaru Yusril Iza Mahendra. Kritik pedas terhadap Ahok selaku gubernur saat ini pun mulai bermunculan. Mulai dari kinerja, cara Ahok berkomunikasi, dan pencapaian Ahok dalam membangun Jakarta. Ex-Menpora Adiaksa Daud adalah orang pertama yang secara terang-terangan menantang Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Menanggapi hasil survei CSIS sebelumnya, Adiaksa menilai 57% masyarakat Jakarta tidak ingin Ahok menjadi gubernur kembali. Hal ini langsung dibantah Ahok dengan mempertanyakan hasil survei, di mana Adiaksa berada di urutan keempat dengan perolehan 4,25%. Mantan Menpora ini pun langsung berang dan mengingatkan Ahok untuk fokus memikat 57% suara masyarakat Jakarta lainnya. Selain Adiaksa, pengusaha yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno juga menyampaikan kritikan keras terhadap Ahok. Ahok dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil dengan minimnya lapangan pekerjaan yang ada dan juga mahalnya harga-harga kebutuhan di DKI Jakarta. Sementara Ahok menilai kritikan Sandiaga Uno tidak masuk akal dan tanpa data-data pendukung. Berbeda dengan dua penentang sebelumnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang namanya sering disebut-sebut justru belum memutuskan akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau tidak. Sementara Ahok mengakui dirinya bisa kalah apabila akhirnya Ridwan Kamil mendeklarasikan diri sebagai salah satu calon gubernur dalam Pilgub mendatang. Haji Lulung juga santer digadang-gadang menjadi salah satu kandidat melawan Ahok dalam pemilihan gubernur 2017. Jawara Tanah Abang ini mengaku masih menunggu keputusan partai. Lulung bahkan yakin bisa mengalahkan Ahok. Namun Lulung menolak dengan tegas apabila partainya memasangkan dirinya dengan gubernur DKI Jakarta tersebut. Pengacara kondang Yusril Iza Mahendra juga mengincar kursi DKI Jakarta 1. Yusril mengaku siap adu kepala melawan Ahok di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.
Yusril mengaku berniat maju setelah kakaknya, Yuslih Isa, berhasil mengalahkan adik Ahok, Basuki Cahayapurnama, di pemilihan Bupati Belitung Timur. Menanggapi Yusril, Ahok berharap Yusril benar-benar merealisasikan niatnya tersebut. Saat ini kita hanya bisa menunggu siapa saja yang akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang. Siapapun yang menang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat Jakarta. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya pemirsa, DKI Jakarta semakin memperkuat kerjasama dengan Pyongyang, ibu kota Republik Demokratik Korea Utara. Dalam kunjungannya ke Balai Kota Jakarta, Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia mengundang Gubernur Ahok ke Korea pada April mendatang. Menurut Ahok, Korea Utara senang dengan persahabatan dua ibu kota yang terjalin selama ini. Sejumlah kerjasama kebudayaan akan semakin ditingkatkan. Ahok pun menyambut baik undangan tersebut dan berencana mengunjungi Korea Utara pada April mendatang. Ngomong-ngomong courtesy call lah gitu kan, ngundang kita datang, ada festival Korea. Di Korea atau enggak di sini. Di Korea juga dia ngundang, jadi dari wali kota Pyongyang ngarap datang. Nah, kita kan sister city, kita juga pengen kirim atlet kita. Ya, terus dia mau tukeran macannya Korea sama orang utangi kita. Dia lagi pikir gimana cara kirimnya. Masih transitnya kan ke Beijing, karantina seminggu, tadi dia bicarakan. Terus dia juga, ya dia brief lah Korea itu kayak apa. Yang dibilang orang Korea, Pyongyang pasti senang kalau Pak Gubernur ke sana. Ada rencana Pak ke sana? Katanya kalau bisa ya April berangkat ke sana katanya. April Pak? April ini katanya. Bapak gimana April? Ya, dan pemirsa, bursa calon Gubernur DKI Jakarta semakin marak dengan masuknya nama Ahmad Dhani yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasibullah Ilyas, kembali menemui musisi Ahmad Dhani. Hasil dari pertemuan ini, keduanya menyampaikan alasan kenapa Ahmad Dhani masuk bursa calon Gubernur DKI Jakarta. Usai pertemuan, Ahmad Dhani menyatakan pimpinan PKB menunjuk dirinya untuk menjadi pemimpin. Pimpinan PKB berharap Ahmad Dhani mendorong kesejahteraan masyarakat di bawah, khususnya kaum Nahdilin. Menurut Dhani, sebagai kader NU, dirinya mempunyai tanggung jawab terhadap warga Nahdilin. Sementara Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasibullah Ilyas, menegaskan PKB memiliki prioritas sendiri untuk melakukan penjaringan nama cagup yang akan diusung. Masuknya nama musisi Ahmad Dhani dalam penjaringan bursa cagup DKI Jakarta dari PKB tidak lepas dari Ahmad Dhani merupakan kader NU. Dan PKB menginginkan kader PKB atau NU yang maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Anda menyaksikan News Update, saya Julita Tolombanua. Pemirsa, pengalihan mikrolet ke pinggiran kota tentu akan menyulitkan para supir. Untuk itu, Gubernur Ahok pun menawarkan gaji 2 kali upah minimum provinsi bagi supir mikrolet yang bersedia bekerja dengan Pemprov DKI. Ahok ingin agar moda transportasi dalam kota tidak lagi diwarnai dengan angkutan kecil, sehingga Pemprov DKI meminta mikrolet hanya beroperasi di pinggiran DKI. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi kemacetan di Jakarta. Agar hal ini terwujud, Ahok pun menjanjikan gaji 2 kali UMP bagi supir mikrolet yang bersedia menjadi supir bus Transjakarta. Mikrolet nanti berjalan sendiri aja, makanya kita tawarkan yang masuk kerja sama kita. Ya sopir mikrolet kalau mau bawa bus kan naik, dapat hampir 2 kali UMP kan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berencana membongkar lokalisasi prostitusi di Kalijodo, Jakarta Barat. Ahok mengaku bersedia mendanai pemulangan para PSK yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta ke kampung halamannya. Lokasi prostitusi Kalijodo kedepannya akan menjadi taman karena area tersebut merupakan jalur hijau. Itu kan rata-rata KTP bukan DKI. Yang punya situ rata-rata tuh tinggal di situ. Bos-bosnya mana mungkin tinggal di situ. Cewek-ceweknya masih bukan KTP DKI. Jadi dipulangkan gitu Pak? Ya saya sih nggak masalah. Kan saya katakan kan soal prostitusi. Jangan liar lah. Kalau udah liar nggak benar gitu loh. Tapi kan kita nggak boleh izinin. Ya kan? Ya udah kita bongkar aja lah. Buat hijau peruntukannya. Keduanya kapan? Tanya sama wali kota kapan.
sampai SP3. Kalau dipulangkan nanti mereka mengaku nggak ada uang gimana, Pak? Oh gampang, kita ada dananya. Oh berarti Pemprov yang Oh gampang, kalau pulang kampung mah. 3 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan bulu tangkis Thailand Master 2016 setelah menundukkan lawan-lawan mereka hari Rabu. Wakil Indonesia yang maju ke babak perempat final antara lain pasangan ganda putra Hendra Setiawan Muhammad Ahsan. Unggulan pertama ini melaju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Lucky Apri Nugroho Pakawat Vilailak 21-14, 21-16. Di perempat final, Hendra Ahsan akan bertemu dengan pasangan ganda Malaysia Goh Sem Tan Wee Kiong. Sementara pasangan ganda putra Indonesia lainnya Marcus Fernaldi Gideon